Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-33 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 9. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas menulis Injilnya setelah kehancuran Yerusalem oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan cara ia membingkai perkataan Yesus menunjukkan bahwa ia memiliki saksi mata atas kehancuran tersebut. Bongkahan-bongkahan batu besar yang dilempar dari tembok masih tergeletak di sana saat runtuh, berserakan di dasar bait suci. Pesan dari bagian ini sama dengan pesan Rasul Paulus bahwa akhir zaman sudah pasti tetapi belum tiba. Yesus mempersiapkan para pengikutnya untuk apa yang akan terjadi sebelum akhir yang dahsyat itu. Ia memperingatkan terhadap Mesias palsu, para pemimpin politik atau figur-figur penyelamat lainnya yang mengaku memperbaiki dunia. Para pengikutnya akan terus-menerus ditantang untuk memberikan pertanggungjawaban atas kepercayaan mereka, dilecehkan dan menjadi martir di setiap zaman, dikhianati oleh orang-orang yang mereka pikir adalah teman-teman mereka. Ada janji bahwa Yesus akan memberikan perkataan dan hikmat sebagai jawaban. Ada janji perlindungan dari bahaya yang nyata. Namun tidak ada jaminan bahwa kehidupan akan tenang dan mudah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang selalu diusung dalam kabar baik Lukas ini adalah bahwa para pengikut Yesus harus mengikutinya dalam kesulitan dan pencobaannya. Hanya dengan ketekunan yang sama, mereka akan tetap mengikuti jejaknya. Di hari-hari terakhir dari tahun Tuhan, Yesus berbicara tentang krisis-krisis yang akan menimpa jemaat Yesus sebagai tanda bahwa saat akhir dunia sudah dekat. Yesus memberikan aba-aba peringatan kepada para pengikutnya bahwa akan ada kejadian-kejadian yang dahsyat yang mendahului kedatangannya kembali. Akan terjadi macam-macam hal, gempa bumi, peperangan, kelaparan, penangkapan, penganiayaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Lebih mengejutkan lagi, akan ada tanda-tanda yang dahsyat di langit. Lebih lanjut, saudari dan saudara yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa sebelum semuanya itu terjadi, jemaatnya akan mengalami penganiayaan dan akan dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, raja dan penguasa. Banyak orang akan diadili dan dipenjarakan, serta tidak menutup kemungkinan beberapa orang dari antara mereka akan dibunuh. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi segala krisis dan bahaya semacam ini, hanya ada satu hal yang penting, yaitu tetaplah bertahan dan tabah, karena tidak sehelai rambut kepala kita akan hilang. Hanya kalau kita bertekun, kita dapat menyelamatkan hidup kita. Ibu Bapa, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, Yesus tidak merahasiakan bahwa jemaat keselamatan yang beliau dirikan tidak akan lepas dari macam-macam hal dalam akhir dunia. Yesus menghadapkan gerejanya pada situasi yang buruk. Gereja akan mengalami pengejaran baik dari orang Yahudi juga orang-orang kafir.
dengan sangat jelas dilakukan dalam nubuat ini, perpisahan sinagoga dan gereja. Tetapi penganiayaan oleh Kaisar Roma, petunjuk bahwa beberapa di antara orang yang dikejar akan dibunuh, mengungkapkan hancurnya harapan parousia. Karena paling sedikit dalam gereja purba ada anggapan bahwa tidak akan ada seorang pun meninggal sebelum Tuhan datang kembali. Bahwa orang-orang Kristen mengalami pengadilan yang berat dan dalam keadaan bingung menghadapi proses yang baru, yang dapat kita lihat dari kata-kata ini. Jangan memikirkan terlebih dahulu pembelaanmu, hingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus tidak membicarakan akhir pengejaran. Pengejaran itu terus berlangsung. Bahkan pengejaran itu selalu mengiringi gereja dalam perjalanannya di dunia ini. Karena itu, orang harus memperhitungkan waktu antara yang lama. Maka hanya ada satu pedoman, tetap bertahan dan tabah. Tuhan memberkati. Amin.